Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membawakan sebuah makalah. Ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan podcast yang bersama saya dengan Muhammad Ilham Maulana dengan Kakak Shalom. Kita akan membahas tentang rahmatan lil alamin, tentunya karena rahmatan lil alamin sesuai dengan judulnya pada hari ini ya Kak. Di pada hari ini kita akan membahas rahmatan lil alamin dan kajiannya sesuai dengan mata kuliah kita hari ini. Dalam pembahasan rahmatan lil alamin itu ada yang namanya cinta dan kasih ya. Cinta dan kasih. Gimana sih cinta dan kasih menurut kalian? Cinta dan kasih ini kan rahmatul alamin, Iya. rahmatnya Allah tuh kasih sayang ke seluruh makhluk. Oh, kasih sayang ke seluruh makhluk berarti ya, cinta dan kasihnya. Bukan ke umat Islam aja. Bukan umat Islam aja, berarti kayak ke Kan yang kafir juga, Oh, yang kafir juga. Kristen, Kristen. yang tidak bisa makan punya. itu bagian dari kasih dan cinta Iya. Tuhan juga itu. Oh. Cinta itu menyayangi seluruh makhluk. Berarti selain daripada umat Islam sendiri, cinta dan kasih itu diberikan gitu ya, Iya. secara cuma-cuma. Iya. Cuma-cuma. Berarti nggak kayak harus melakukan suatu ritual semacam kita kan ada sholat, ya, ada haji atau ada puasa permohonan lah ya bentuknya. Kalau yang di religion atau agama lain itu ada suatu konteks ritual kayak gitu untuk menggapai cinta dan kasihnya itu ada nggak? Dari agama lain. Iya ada. Kayak ya contoh kalau kita menghadap kiblat sholat, kalau misalnya dari agama contoh Buddha ada nggak? Saya bukan Buddha. Iya betul sih. Emang bukan Buddha tapi kan tadi kan kakak ngomong ya bicara Iya. juga bahwasanya cinta dan kasih itu diberikan secara cuma-cuma. Iya. Berarti orang Buddha dapat aja cinta kasih dari Tuhannya itu cuma Enggak cinta, kasih sayangnya aja. Oh kasih sayangnya aja. Iya. Kasih sayangnya aja. Kan ada Rahman Rahim. Apa itu Rahman Rahim itu apa? Dari Rahman kan mencintai seluruh, menyayangi seluruh makhluknya, Betul. ngasih bisa makan, intinya kan. Kalau cinta tuh kayak ke umat Islam aja. Oh gitu. Berarti cinta dan kasih ini dua beda ya. Iya. Kasih itu buat semua umat muslim. Iya. Cinta itu buat kita doang. Iya. Selain daripada umat muslim berarti cuma kasih gitu. Iya. Jadi tadi kita udah ngebahas ya mengenai cinta dan kasih ya kan ya. Bahwasanya tadi gimana kak cinta gimana kasih gimana? Cinta cuma buat orang muslim. Iya. Kalau kasih sayang buat seluruh makhluk umat kayak Kristen, Buddha. Oh itu sebuah agamanya dong disebutin dong kayak Iya. agama Kristen jangan malu kasihan. Iya, seluruh umat. Ya betul. Berarti sayang itu buat seluruh umat, cinta itu khusus buat muslim doang. Iya. Oke. Kita masuk ke pembahasan yang kedua ya teman-teman ya. Bahwasanya ada yang namanya dialog antar iman. Ya betul ya kayak dialog antar iman. Gimana tuh kak? Ada pengertian nggak dari kata tuh dialog antar iman tuh gimana sih? Apa dialog antar iman tuh? Ini dari pengertian sendiri ya, ada pengertian saya sendiri. Dialog antar iman tuh berarti kan semacam kayak ada tanya dan jawab Iya. antara yang beriman dengan yang diimani kan. Iya. gitu. Iya. Kayak misalnya kita muslim, berarti kita berdoa kepada Allah gitu kan. Berdoa atas apa yang kita percayai. Nah kalau dialog antar iman yang menurut kakak ngerti ini gimana nih? Jadi menurut kakak nih dialog antar iman tuh gimana? Ya, kayak saling menghargai. Saling menghargai. Iya. Saling menghargai. Iya. Kalau dari kita sendiri kan kita berarti Idul Adha kayak Fitri. Kalau misal tahun baru tuh sebenarnya nggak pernah dengar sih. Nggak apa-apa. Pernah dengar sih. Semoga kita ngumpulin Iya. informasi ya. Pernah dengar sih jangan bilang happy Happy New Year gitu ya. Oh nggak boleh ya? Iya. Terus sama kayak misalnya ngucapin happy birthday gitu boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Iya selamat tahun. Oh boleh. Maksudnya berarti kalau happy New Year sebenarnya boleh gitu? Iya. Oh berarti itu termasuk dari kategori untuk menghargai gitu. Iya. Tapi kayak gitu kan kita juga menghargai gimana? Misalnya kan happy New Year nih segala macam terus kita nggak ngucapin gitu, kita nggak menghargai gimana? Boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Boleh ya, boleh ya. Ya, nggak apa-apa dong, nggak apa-apa dong. Kita kan tanya kan, siapa tahu kan gitu jawabannya. Kalau yang ada yang tahunya bisa membenarkan. Iya boleh banget yang tahu boleh dibenerin yang nggak kita ngerti ya semuanya. Berarti kalau dialog antar iman itu kan antara si orang yang beriman dengan yang beriman ya kan berdialog. Kayak kita tadi
di Cinta dan Kasih ada yang namanya doa. Kalau di Buddha itu ada yang namanya Ngawegen. Bukan wijen dong, wijen buat di burger namanya. Ada yang namanya kalau di Kristen atau Nasrani itu namanya kebaktian setiap hari Minggu. Mereka tahu semua. Oh tahu kebetulan relasi juga banyak orang-orang beragama. Jadi antara Cinta dan Kasih bahkan sampai dialog antar iman nih kita tahu gitu, tujuan dialog antar iman ini kemana. Nah, yang jadi masalahnya orang yang berdialog antar iman dengan yang diimani ini itu perlu nggak sih kayak ada satu benda atau ada suatu penghubung? Ya, contoh kalau kayak kita berdoa ngadep Ka'bah kan? Berdoa ngadep Ka'bah berarti kan? Sholat ngadep Ka'bah. Oh iya, maaf. Sholat ngadep Ka'bah. Apa kalau selain daripada Ka'bah, kemudian Nasrani ngadepnya kepada salib ya? Kepada salib itu perlu nggak sih alat-alat kayak gitu, alat pendukung? Kalau dari Islam sendiri Gimana? Iya, kalau dari Islam sendiri menghadap kiblat aja. Menghadap kiblat aja. Untuk berdoa itu ya, untuk berdoa atau sholat ya. Nggak perlu ke. Kalau berdoa emang kita selalu berdoanya menghadap kiblat terus kan? Tergantung sih ya. Dalam kondisi kalau lagi naik motor nggak mungkin dong kiblat arah kanan kita ngadep kanan kan nggak mungkin. Jadi makanya ini ditanya apa perlu dalam dialog antar iman tuh sebuah perantara? Nggak perlu ya. Berarti ya udah gitu antara berdialog yang mengimani dengan yang mengimani gitu aja ya. Jadi gitu. Bagaimana toleransi, bagaimana kerukunan umat dan sebagainya, akhirnya banyak berinteraksi dengan agama-agama yang lain. Sehingga pengistilahan pun diambil dari agama-agama yang lain. Ya benar aja yang diambil dari makalah Mbak Ulfi ya, kita kan istilah-istilah yang sebetulnya tidak familiar dengan kita. Cinta kasih kan istilah dari orang-orang non-muslim kan, ya. Orang Kristen dengan cinta kasih. Kemudian tadi ada dialog antar iman, bahasa dialog antar iman juga itu sebetulnya istilah-istilah yang kemudian digunakan gitu. Karena kalau di Islam biasanya ada kecenderungan ke Arab-Araban gitu ya. Cinta kasih kita sebutnya dengan rahmatan lil alamin atau dengan rahman rahim gitu ya, atau dengan misalkan mawaddah warahmah kan seperti itu ya, ada istilah-istilah seperti itu kalau di Islam sendiri seperti itu. Tapi itu sebetulnya tidak masalah karena kemudian itu dikembangkan dan kemudian sampai saat ini itu berkembang. Di Indonesia pun dengan adanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, itu kemudian menggabungkan istilah-istilah itu dan kemudian menggunakan istilah-istilah itu. Jadi sekarang istilah-istilah cinta kasih, kemudian ada forum antar iman, bahasanya itu forum antar iman, dialog antar iman, kemudian toleransi dan sebagainya itu digunakan di FKUB saat ini seperti itu. Nah, pada prinsipnya pengistilahan kalau bagi saya tidak prinsipil ya, tidak bermasalah selama kita memaknainya sesuai dengan konsep-konsep yang ada di kita. Hanya saja permasalahannya adalah seringkali tadi sudah disampaikan juga komentar ya berdua itu seringkali itu pada penerapannya itu ada hal-hal yang tanda kutip gitu ya, kemudian berbeda dengan konsep yang prinsipil seharusnya. Misalkan. Jadi dalam Islam ketika kita bicara toleransi gitu ya, itu bicara sebetulnya kalau umat Islam berhubungan dengan toleransi itu sudah khotam semuanya. Kenapa sudah khotam? Kalau yang pelajari Islam itu pasti akan toleran. Orang yang berpegang teguh pada ajaran Islam pasti akan toleran. Kenapa akan toleran? Pertama di Al-Quran itu semuanya mengajarkan tentang bagaimana kita menghargai umat manusia dan sebagainya. Di hadis-hadis Nabi, gitu ya, itu kemudian juga banyak sekali yang menceritakan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Ya bagaimana misalkan yang hafal kita ya paling pendek hadis paling pendek mangkan yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu misalkan itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir maka dia akan menghargai tetangganya. Ketika jarahu di sana, tetangga di sana itu tidak dibatasi tetangganya harus muslim. Tetangga siapapun di sana kita bertetangga dengan siapapun kita diminta fal yukrim jarahu. Kita diminta untuk menggunakan tetangga. Kemudian juga ketika di hadis yang lainnya fal yukrim dhaifah, muliakanlah tamumu yang datang. Itu tidak dibatasi betul-betul Islam aja, ada yang muslim kita nggak hargai, enggak. Kita tetap muliakan baik itu muslim ataupun non muslim dan sebagainya. Apalagi kemudian di riwayat-riwayat yang lain dicontohkan seperti tadi salah satunya ya, contoh ketika bagaimana perlakuan Rasulullah kepada orang Yahudi yang luar biasa, yang dia kerjaannya si Yahudi buta itu tahu nggak? Itu nenek-nenek itu perempuan. Nenek-nenek tersebut
Ya, atau kerjaannya hanya ngolok-ngolok, tiap hari tuh ngolok-ngolok aja. Karena dia buta, nggak punya kerjaan dan sebagainya. Biar dia di satu tempat di pasar itu, di tempat umum, tempat yang ramai di sana, kerjaannya hanya ngolok-ngolok, hanya memfitnah Nabi. Jadi hei yang lewat ini, tahu nggak Muhammad orang gila, ngomongnya gitu aja tiap hari. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah menunjukkan kelasnya sebagai seorang insan kamil. Kalau Mas dan Mbak gitu-gitu tiap hari sama orang kira-kira gimana? Paling dicip. Kelas kita kan gitu ya, kelas kita mah gitu. Kelas saya juga sama. Kelas 3 gitu. Iya, kelas saya juga mungkin sama. Ketika ada yang ngolok-ngolok saya dan sebagainya, ya lama-kelamaan mungkin ya gimana gitu seperti itu. Mungkin dibalas seperti itu. Tapi kelasnya Rasul tidak seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul menunjukkan kelasnya sebagai seorang Rasul, sebagai seorang yang paling toleran dengan semuanya. Rasul yang dilakukan oleh Rasul lihat Rasul, oh dia suka ngolok-ngolok, tapi kelihatannya dia lapar loh. Jarang ada yang ngasih makan. Karena dia makanya itu sebetulnya kerja itu seperti pengemis lah, itu nunggu-nunggu dikasih orang dan sebagainya. Dan Rasulullah menjadi orang yang pertama tiap pagi yang memberikan makan kepada dia. Memberikan makannya tidak hanya kemudian bawa nasi bungkus gitu ya, beli 3 ribuan nasi uduk di sana dan peluk di sana, enggak gitu. Karena lihat Rasulullah bahwa si ibu tersebut itu sudah agak rentak, giginya pun tinggal 2, gitu ya, main stok di jendela. Baru saya sambungin Pak. Nah, sehingga Rasulullah kemudian sebelum dikasih itu, Rasulullah berbuka dan kemudian melembutkan makanannya dan disuapi oleh Rasulullah. Sampai seperti itu. Sampai Rasulullah tahu bahwa kebutuhannya seperti apa. Ini kelasnya Rasulullah. Kelasnya insan hamil. Ya. Jadi kelas insan hamil sampai seperti itu, sampai kemudian ketika meninggalnya kan kehilangan. Karena ketika Sayyidina Abu Bakar melanjutkan tradisi Rasul menyuapin itu berbeda. Beda rasanya katanya. Kok rasanya beda sih katanya. Yang kemarin kemana? Yang kemarin mah lembut, enak, nyaman, nyuapin pun dengan penuh kasih sayang dan sebagainya. Ini mah agak kasar gitu. Ya Sayyidina Abu Bakar kan baru ya, kemudian tidak tahu bagaimana apa yang dilakukan Rasul. Tahunya bisa Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah nyuapin aja. Padahal Rasul itu udah dilembutkan terlebih dahulu untuk mempermudah pengunjangannya. Sehingga sampai seperti ini ke Rasulullah. Nah, artinya di sini bahwa kalau kita mempelajari Islam secara kafah, secara keseluruhan, bicara toleransi itu sudah total. Sudah total. Orang Muslim itu nggak mungkin tidak toleransi dengan orang lain sebagainya. Akan tetapi toleransinya kita itu tetap ada batasannya. Toleransi kita ada batasannya. Dalam Islam kan ada 3 hal prinsipal yang kita lakukan. Pertama yang berhubungan dengan akidah. Akidah itu keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada rukun iman yang 6. Kemudian refleksi dari kita pengucapan raditu billahi rabba wa islamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya itu ucapan itu direfleksikan untuk keyakinan, artinya bahwa ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba, bahwa saya ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, artinya semua aturan-aturan Allah itu harus ditegakkan di sana. Dan ketika kemudian Allah mengatakan qul huwallahu ahad, hanya Allah yang esa di sana, maka kemudian tidak ada ahad-ahad yang lain. Jadi jangan kemudian sampai kemudian di sisi akidah ini kemudian itu sudah tidak ada negosiasi ya, mutlak. Nah, kemudian ada lagi di samping akidah ada syariat, refleksi berhubungan dengan ibadah dan sebagainya. Syariat yang merupakan refleksi dari akidah kita. Karena maqasidus syariah itu didasarkan pada aturan-aturan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Makanya sebutnya syariatul Islam ya, syariatul Rasulullah Subhanahu wa taala. Maka semua aturan sebagai Rasulullah itulah yang harus kita laksanakan. Dan kita sebagai hamba tidak punya pilihan. Sebagai hamba itu punya pilihan. Hamba sahaya itu hamba saya tahu kan? Ya. Orang yang ditawan punya pilihan enggak? Enggak. Orang yang ditawan sama kita itu enggak punya pilihan kecuali nurut terhadap tuannya. Kita pun sama, kita sebagai hamba itu adalah tawanan dari Allah, tanda kutip ya seperti itu. Sebagai hambanya Allah, kita tidak punya pilihan kecuali nurut kepada Allah. Makanya ajaran-ajaran kemudian itu sholat, puasa, zakat dan sebagainya, kita tidak punya negosiasi lagi dengan Allah kecuali kita melaksanakan sebagai hamba.